Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang LKS halaman 8 sampai yang halaman 11 itu ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang ikon-ikon pada pen anak-anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yang pertama ikon-ikon pada Paint ya. Yang pertama ada halaman 8 ya, dibuka ya LKS-nya, LKS informatika ya anak-anak ya, yang ini ya. Informatika yang ini halaman 8. Berikut ikon pada Paint button. Yang pertama adalah ikon new, berfungsi untuk membuat dokumen baru. Jadi di file new. Nah ini ya, ini untuk membuat dokumen baru. Kalau misalnya kita ingin membuat gambar yang baru, kita bisa menekan tombol ini. Jadi file new gitu ya. Lalu open untuk berfungsi untuk membuka dokumen yang pernah dibuat. Jadi open ini kalau kita klik, nanti kita bisa memilih gambar yang kita miliki. Nanti akan membuka gambar yang pernah kita buat ya anak-anak ya. Setelah itu save, itu berfungsi untuk menyimpan dokumen ya. Jadi kita bisa menyimpan setelah kita misalnya setelah open kita ngedit gambar, lalu kita save, berarti kita bisa menyimpan gambar yang barusan kita buat anak-anak ya. Setelah itu save as, berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama yang kita kehendaki. Jadi file save as itu untuk menyimpan dokumen dengan nama yang kita kehendaki. Maksudnya bedanya sama save as itu, kalau save as itu membuat file baru ya, membuat gambar baru ya anak-anak ya. Jadi kalau save itu menyimpan dokumen yang sedang kita rubah gitu ya. Kalau save as berarti kita membuat baru lagi, menyimpan dengan sebuah file yang baru atau dokumen yang baru gitu ya. Lalu yang terakhir yang E, icon print berfungsi untuk mencetak dokumen. Jadi kita bisa mencetak apa yang kita gambar di Paint ini anak-anak. Jadi klik file print, nanti kita bisa mencetaknya. Nah selanjutnya yang nomor 2 ada tab ribbon home. Tab ribbon itu yang mana sih Pak? Tab ribbon itu yang di atas ini loh anak-anak ya. Ada 2 yaitu home dan view. Nah yang pertama adalah tab ribbon home. Tab ribbon home ini anak-anak itu berisi grup untuk mengolah dokumen. Di antaranya ada clipboard image, tool shape, dan colors. Ya, yang masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing anak-anak ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita lihat dulu yang nomor 3. Ada tab ribbon view. Tab ribbon view ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman atau jendela. Jadi kita bisa mengatur apa yang kita lihat di kanvas dan apa yang sedang kita kerjakan itu loh ya anak-anak ya, dokumennya gitu ya. Ya, lalu ada zoom ya. Zoom itu zoom out, zoom in, dan 100% ya. Kalau zoom out itu memperkecil, jadi memperkecil tampilan lembar kerja ya. Jadi kalau saya zoom out itu seakan-akan itu saya lihat dari jauh. Ya misalnya ini gambar ya. Kalau saya zoom out berarti saya lihatnya dari jauh gini ya. Jadi kan otomatis kelihatan kecil ya anak-anak ya. Tapi kalau saya zoom in kebalikannya, nah berarti saya melihatnya dari dekat. Contohnya misalnya saya memiliki gambar bintang ya. Nah saya gambar bintang, terus misalnya tengah-tengahnya saya berikan warna emas gitu ya. Kalau misalnya saya ke tab ribbon view lalu saya zoom out, maka bintangnya akan terlihat semakin kecil. Sedangkan sebaliknya kalau saya zoom in, maka bintangnya akan terlihat semakin besar karena saya melihatnya dari dekat. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau 100% bagaimana? Kalau 100% maka menjadi ukuran sesungguhnya. Nah jadi kembali seperti semula, ini ya ukuran sesungguhnya sepanjang ini ya. Kalau kita zoom out nanti kita bisa melihat semakin luas ya. Setelah itu yang B adalah show or hide, berarti itu menunjukkan atau tidak menunjukkan. Yang pertama ada rulers. Yang rulers ini berguna untuk menampilkan penggaris dalam lembar kerja yang terletak di kanan kiri ataupun atas bawah ya, ataupun bawah lembar kerja. Kegunaan ruler sangatlah penting untuk membuat ukuran objek yang sesuai dengan ukuran yang tepat. Rulers itu yang mana sih Pak? Coba kalau anak-anak perhatikan di bagian kiri sama atasnya Paint ini ya, itu kan ada nomor ya, 0, 200, 400 ini ya. Nah ini ya, ini adalah rulers anak-anak. Nah ini bisa disembunyikan atau ditampilkan anak-anak. Caranya adalah dengan tombol centang ini, kalau saya centang, nah maka rulersnya akan hilang ya.
Kalau saya centang lagi, maka rulersnya akan muncul. Nah, ini tujuannya digunakan untuk apa, Pak? Digunakan agar kita bisa membuat gambar yang pas ukurannya ya. Kalau kita misalnya ingin membuat 200 sampai 400 gitu bisa ya. Bisa rapi gitu ya. Selanjutnya, grid lines adalah garis halus yang terdapat pada lembar kerja yang berfungsi untuk membantu membuat objek agar sesuai dengan keinginan. Meskipun dalam lembar kerja garis ini terlihat samar, namun ketika kita akan mencetak lembar kerja tersebut, garis-garis itu tidak akan muncul. Jadi maksudnya grid lines ini kan belum dicentang ya anak-anak ya. Coba kalau saya centang, nah maka akan ada kotak-kotaknya seperti ini. Ini seperti buku kotak-kotak ya anak-anak ya. Jadi ini tujuannya untuk agar kita menggambarnya lebih simetris atau lebih pas ya, lebih bagus ukurannya ya. Kalau centangnya saya hilangkan, maka grid line-nya juga hilang ya anak-anak ya. Setelah itu yang nomor 3 adalah status bar yang terletak pada bagian bawah lembar kerja yang memuat informasi yang dibutuhkan, semisal informasi tentang ukuran lembar kerja, zoom, koordinat, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau anak-anak lihat di bagian bawah sini, itu ada 2336 kali 1568 px. Itu maksudnya adalah pixel ya, ukuran dari kanvas ini. Kalau misalnya status barnya saya hilangkan, maka informasi tersebut juga hilang. Jadi status bar ini menunjukkan status berisi ukuran dan zoom itu ya di sebelah kanan itu ya, di bawah kanan bawah. Ya, seperti itu. Setelah itu yang C ada display full screen untuk menampilkan lembar kerja menjadi layar penuh. Jadi kita bisa melihat seluruh gambar kita secara fokus ya. Setelah itu nomor 2 thumbnail dalam submenu display berguna untuk menampilkan lembar kerja dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Setelah itu nomor 4 group colors menyediakan aneka warna untuk berkreasi. Perintah yang terdapat pada menu colors adalah edit colors seperti pada gambar berikut. Nah, itu ada di tab ribbon home ya. Nah, lalu ini adalah colors ya, group colors. Setelah itu kita bisa melakukan edit color anak-anak. Nah, edit color ini untuk apa, Pak? Ini agar kita bisa membuat warna yang baru anak-anak ya. Misalnya saya ingin membuat warna pink gitu ya. Warna pink, misalnya agak cerah sedikit, saya klik OK. Nah, otomatis warnanya akan muncul di sini. Ya, ini ada tulisannya lavender ya. Setelah itu kita bisa memakai kuas. Setelah itu size-nya mungkin kita besarkan. Lalu kita bisa menggambar dengan kuas yang barusan kita gunakan ya, dengan warna yang barusan kita buat dari edit color. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas yang halaman 11 itu ya. Yang halaman 11 itu ada apa namanya, tabel. Setelah itu ada jelaskan fungsi dari gambar berikut, ada 5 nomor. Itu nanti dikerjakan ya. Jadi yang tugasnya itu nanti yang ini ya, yang tabel ini sama yang ini. Yang bawah sendiri itu tidak perlu. Karena yang bawah sendiri itu praktek ya. Ya, itu karena yang di bawah sendiri kan praktek. Jadi karena tidak semuanya menggunakan laptop ya, atau tidak semuanya ada laptop di rumah gitu. Jadi yang bawah sendiri itu tidak perlu. Jadi yang dikerjakan itu nanti yang atas sendiri ini sama yang tengah-tengah ini ya, yang ada 5 icon ini. Oke, sekarang saya akan membahas semuanya ya. Silakan anak-anak perhatikan ya. Yang pertama itu ada icon select ya. Ini tulisannya select ya. Oke, saya tuliskan di sini. Nomor 1 select. Fungsinya adalah untuk memilih program ya, atau memilih gambar. Jadi dengan select ini kita bisa memilih gambar anak-anak. Saya besarkan ya tulisannya ya. Nah, ini adalah icon select, fungsinya untuk memilih gambar. Jadi yang ini itu nama icon ya. Nama icon, lalu fungsi. Nah, seperti ini ya. Nama ikonnya yang pertama adalah select, yang kedua fungsinya adalah memilih gambar. Setelah itu yang kedua itu adalah gambar pensil anak-anak. Pensil, tapi kalau di Paint itu menggunakan C ya tulisannya. Pensil, tulisannya pencil, tapi tetap dibaca pensil karena di Paint menggunakan bahasa Inggris anak-anak. Nah, bahasa Inggrisnya pensil adalah pensil.
Fungsinya pensil adalah menggambar dengan garis tipis ya. Menggambar dengan garis tipis. Setelah itu nomor 3, fill with color. Oke, saya besarkan lagi ya, ini ukurannya bentar. Oke, fill with color adalah mengisi bidang dengan warna. Maksudnya mengisi bidang dengan warna itu apa, Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita memiliki lingkaran, terus lingkarannya ingin kita kasih warna pink gitu ya, ini kita bisa menggunakan fill with color. Nanti akan saya contohkan ya. Setelah itu yang nomor 4 itu adalah teks ya. Teks ini digunakan untuk membuat tulisan. Membuat tulisan berarti kita ya ini ya. Seperti yang saya gunakan saat ini sekarang ini saya menggunakan icon teks yang gambarnya A itu ya. Jadi saya bisa mengetik menggunakan pen ini ya. Setelah itu nomor 5 itu ada eraser ya. Eraser itu digunakan untuk menghapus ya. Menghapus. Lalu nomor 6 itu adalah pick color. Pick color ini digunakan untuk memilih warna dari gambar. Lalu yang terakhir yang nomor 7. Oh ya, nomor 6 ini pick color ini maksudnya seperti apa, Pak? Kalau misalnya di gambar itu saya memiliki, tadi kan lingkarannya warna pink tadi ya, saya sudah mengisi dengan fill with color. Lalu kalau saya menggunakan icon pick color ini untuk mengklik di bagian dalamnya lingkaran itu tadi, maka saya akan otomatis memilih warna yang saya klik tersebut ya. Setelah itu nomor 7 yang terakhir adalah magnifier. Magnifier ini digunakan untuk melakukan zoom in atau zoom out ya. Masih ingat anak-anak zoom in atau zoom out itu apa artinya? Kalau zoom in itu melihat kayak seperti melihat dari dekat, kalau zoom out itu seperti melihat lembar kerja dari jarak jauh. Jadi seperti fungsi kaca pembesar di dunia nyata loh ya anak-anak ya. Kalau kita lihat sebuah tulisan menggunakan kaca pembesar, maka tulisan tersebut akan menjadi lebih besar gitu ya. Setelah itu yang bawahnya itu ada icon new, print, open, save, dan save as, yaitu ya, itu jawabannya sudah ada di halaman 8. Nanti anak-anak bisa mencoba menulisnya sendiri ya. Oke, nanti tugasnya seperti itu. Itu nanti dikerjakannya di buku tulis ya, agar rapi. Dan jawabannya juga agak banyak, jadi ditulis di buku tulis agar rapi. Ya tidak apa-apa pakai pulpen atau pensil, karena mungkin anak-anak kelas 2 masih ada beberapa yang masih belajar menulis. Oke. Sekian dulu materinya anak-anak untuk TIK hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.